kami hormati Bapak Camat Malaka Tengah, yang kami hormati Ketua Yayasan YKPA Kabupaten Belu atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan proyek YKPA Bapak Mik yang hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kamanasa dan Ibu Sekretaris PKK Desa Kamanasa. Yang saya hormati pula Bapak Ibu undangan yang hadir dan anggota pengasuhan positif Desa Kamanasa. Kita semua tepuk tangan dulu. Pertama-tama patut kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan sore ini walaupun mendung menyelimuti hati kita, tetapi dengan hati yang gembira kami tetap menyambut kedatangan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka bersama rombongan di tempat ini dengan hati yang riang gembira. Terima kasih atas kedatangannya. Dari tempat yang kedua, sebelum kita mulai acara kita semua diajak untuk berdoa bersama. Oleh karena itu kepada Ibu Rosa waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Izinkan saya pada kesempatan ini memimpin doa menurut keyakinan Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keharibaanmu kami panjatkan syukur dan pujian, karena atas berkat penyertaan-Mu, maka pada sore hari ini sore ini. Setelah ini kita akan masuk pada sambutan yang pertama, ucapan selamat datang untuk Ibu Bupati yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Malaka Tengah. Setelah sambutan kami akan selingi dengan testimoni dari 4 kelompok pengasuhan positif. Sambutan yang berikut kedua dari
pimpinan proyek YKPA Bapak Mik sendiri sempat yang hadir. Dan sambutan yang ketiga, kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka selanjutnya untuk menyampaikan materi. Dan pada sesi ini kita akan tutup dengan tanya jawab yang saya akan buka dengan 2 termin. Terima kasih, mari kita menikmati Sirip Pinang yang sudah ada di depan kita. Terima kasih. Kepada kami, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka bersama rombongan mau berbuka bersama Ibu. Ini mampir gitu, ini pengasuh kami. Ya. Yang terhormat Bapak pimpinan proyek yang tulang punggung daripada kegiatan ini, bukan hanya untuk Kamanasa saja, tapi seluruh PAUD yang ada di Kabupaten Melaka. Jangan hanya 2-3 desa saja atau PAUD saja, tapi harus semua. Karena saya iri, karena di Kletek Suai juga ada PAUD-nya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Karunia Pengembangan Anak, Bapak Desa bersama staf, ibu-ibu pengasuh yang saya hormati pula. Singkatnya, undangan yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini dan cuaca yang begitu kadang-kadang mencemaskan kita, tetapi kita masih berada di tenda ini. Ini tenda ini antara 2. Kalau hujan besar pasti kita akan bubar. Tapi kita harapkan supaya jangan sampai hujan besar. Kita bersyukur karena hari ini di tempat ini kita datang sini karena ada momen yang penting. Kita berkumpul sini karena ada tema tentang pengasuh positif dan pengasuh anak-anak. Dalam hal ini kekerasan yang terjadi, sering terjadi kekerasan. Maka kita harus bersyukur karena di momen yang bagus ini kita masih berkumpul sini. Pertama-tama mungkin dari hari ini kunjungan monitoring ini artinya kegiatan sudah jalan lama. Kegiatannya sudah berjalan. Pengasuh positif itu artinya bahwa kita orang tua mengasuh anak harus dengan hati yang tulus dan pikiran yang sehat. Saya tadi ada lihat tulisan tentang pengasuh sempurna dan pengasuh tulus. Betul tidak? Tulus tidak? Karena yang akan muncul itu bukan tulus lagi. Anak menangis sedikit, cubit. Anak minta sedikit, cubit. Nah, ini pengaruh besar terhadap pengasuhan anak itu. Mulai dari 0 sampai 5 tahun dan seterusnya. Sampai dia remaja pun pasti dia akan ingat itu. Karena daya ingat anak itu kuat. 0 sampai 5 tahun itu sudah terbentuk. Di dalam memori itu sudah 80%. Kalau kita tidak dididik yang baik, maka kita anak itu besar. 1000 kali kita panggil, pasti dia balik belakang. Apalagi dia perkembangan sekarang ini. Mendidik anak jadi zaman kita. Mendidik anak jangan pakai zaman kita dulu. Tapi mendidik anak sekarang harus
sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Beberapa minggu yang lalu, Ibu tim penggerak, Ketua tim penggerak PKS sudah katakan di aula Susteran, pengasuh itu banyak, pola pengasuh itu banyak. Tapi kalau pola pengasuhan itu salah, maka anak kita juga akan terbawa terus. Apalagi kita didik anak yang umur 0 sampai 5 tahun, mulut ini sering keluar kata-kata yang tidak baik. Itu direkam direkam itu. Jadi dia sudah besar akan terbawa. Dia akan terbawa. Sehingga kalau kita mendidik anak itu harus dengan tulus hati dan pikiran sehat, jangan kasih keluar kata-kata kotor. Nah, ini penting. Dan ada pengasuhan yang salah atau didik yang salah. Seringkali anak kecil itu minta kita selalu mengiyakan. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus jelaskan kepada mereka. Jangan kita samakan dengan yang remaja atau yang dewasa. Memang betul, anak itu saat pembentukan itu kita memberikan sesuatu, dia minta kita kasih, tapi yang mana dulu? Bahkan ada pola makan juga yang diberikan tidak sesuai. Jam makan juga tidak sesuai. Jam makan tidak sesuai itu sering membuat anak menangis. Kemudian kita marah. Karena kemarin 2 minggu lalu sudah ngomong tentang pengasuhan anak dikasih kepada orang tua. Orang tua, bapak dan mama, bapak ke Malaysia, mama lagi main HP tiap hari. Mau datang tidak masak bubur dengan ini daun kelor, atau tidak siapkan ini makanan, jam makan masih belum masak, bubur belum masak. Ini juga salah satu pengasuhan yang tidak baik juga. Anak bodoh karena apa? Pola makan juga. Pola makan juga. Anak harus dikasih makan minum itu teratur. Jam makan. Kemudian pengasuhan anak itu kalau umur 0 sampai 6 bulan seperti apa? Ibu dokter ada sini. Bunda PAUD ada sini. Sebagai ibu dokter tahu persis pemberian ASI seperti apa. 0 sampai 6 bulan pemberian ASI. Baru setelah itu dikasih bubur. Untuk itu dari saya beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tim Penggerak Kabupaten Melaka, Bapak Camat yang sama saya hormati, Bapak Desa dan Ibu Sep yang saya hormati, perwakilan dari pengurus Yayasan Karunia Pengembangan Anak yang sama saya hormati, para fasilitator yang sama saya hormati, Pak Edo, Pak Tidur selaku penangga kegiatan program, pengasuhan yang sama saya hormati, mama semua, anggota kelompok pengasuhan dari 4 kelompok yang hadir, yang saya banggakan. Ya. Sekali lagi, mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita hingga kita bisa tempat di sini. Kita tidak usah mempersalahkan hujan, saya kira ini juga rezeki, ini juga berkat, ya. Karena hampir 2 mingguan di sini tidak hujan, Ibu Bupati. Ternyata ini juga berkat, jadi kita maklumi, kita tidak usah bilang maaf, tetapi memang ini alam, jadi kita harus nikmati dan tidak mengurangi juga nilai kegiatan kita hari ini. Iya, Ibu yang saya hormati dan juga para anggota pengasuhan, mungkin saya sedikit gambarkan tentang kelompok ini. Ya, untuk kelompok pengasuhan ini kami namakan pengasuhan positif. Ya, sebagaimana tadi Pak Camat sudah menyampaikan bahwa
banyak metode yang kita sudah terapkan. Ya, ada yang sifatnya masih bernuansa kekerasan. Dan kami optimis bahwa dengan metode pengasuhan positif ini lebih memotivasi anak-anak. Ya, di dalam kegiatan ini sebetulnya ada 4 hal yang para fasilitator memfasilitasi kepada anggota kelompok. Kurang lebih di sini ada 4 kelompok yang mungkin hadir ini sekitar 3/4-nya. Ya, karena total anggotanya kurang lebih sekitar 100 orang dari 4 kelompok ini. Ya. Benar ya? Iya. Dan kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka lakukan, saya lihat sebetulnya sangat mendukung program PKK, di mana kita berharap bahwa dari pengasuhan ini bisa menghasilkan anak-anak yang lebih cerdas. Ya. Kita lebih menyentuh tentang bagaimana kesehatan mental daripada orang tua untuk bagaimana bisa mengasuh seorang anak itu dengan baik. Di sana kita berharap bahwa melalui komunikasi yang lebih efektif antara anak dengan orang tua di dalam rumah justru menambah sebuah kepercayaan diri daripada anak itu sendiri. Elemen yang berikut itu kita lebih banyak juga menyentuh tentang bagaimana pola pengasuhan terkait dengan gizi, di mana kita berharap bahwa orang tua kita yang ada di rumah bisa menyediakan pola makan yang bergizi bagi anak-anak. Mereka diajarkan tentang bagaimana juga praktek untuk mengolah bahan makanan lokal yang bernilai gizi yang sebetulnya mendukung tumbuh kembang anak itu sendiri. Ya, jadi ada 4 elemen yang kita kembangkan. Elemen yang berikut terkait dengan perlindungan. Ya, di mana di perlindungan itu kita lebih banyak mengajarkan kepada bagaimana orang tua itu menerapkan sebuah pendisiplinan yang lebih positif bagi anak-anak di rumah. Mereka tidak harus menggunakan tangan besi untuk bisa mengasuh anak-anaknya, tetapi bagaimana mereka bisa membangun suatu dialog, sebuah komunikasi yang lebih efektif yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak. Ya, nilai kekerasan ini masih cukup tinggi. Ya, jadi hasil survei kita bahwa kekerasan secara fisik verbal itu masih di atas 60%. Ya, jadi itu yang menjadi kami dari Yayasan Dengan Caisan melihat itu sebagai ruang untuk bagaimana kita bisa menyentuh orang tua selaku pengasuh utama bagi anak-anak untuk bisa menerapkan sebuah pengasuhan yang lebih positif. Elemen yang berikut kita lebih banyak juga pada pengurangan risiko bencana. Ya, di mana di sini kita sebetulnya lihat bagaimana hal-hal yang bisa kita cegah agar tidak terjadi bencana. Contoh, mungkin got-got kita harus kita bersihkan, atau di selokan-selokan itu harus kita bersihkan. Bagaimana juga kita menanam pohon-pohon untuk bisa menahan bencana itu sendiri. Jadi kita lebih banyak mengajak untuk bagaimana pencegahan dini. Jadi ini sebetulnya ada beberapa elemen pokok yang selama ini kita kembangkan di kelompok ini. Ada kurang lebih sekitar 4 fasilitator yang kita pilih, dan ini kita datangkan dari luar ibu, tetapi kita milih dari mereka-mereka yang ada di desa yang memiliki kemampuan untuk bisa mengumpul nama-nama ini dan mereka bisa diskusi. Metodenya sebetulnya tidak terlalu rumit. Mereka setiap mungkin setelah kegiatan di rumah selesai, sore-sore mereka bisa WA, oke, kita berkumpul di rumah ini, kita diskusi tentang topik ini. Ada topik-topik atau sisi-sisi yang mungkin kemarin kita di Aula Susterang kali sudah serahkan, dan itu sebetulnya tema-tema yang nanti mereka akan kembangkan untuk melakukan pengasuhan ini. Ya, jadi kita bersyukur bahwa ada dukungan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Ibu Ketua, kemudian Pak Camat, di mana kita punya kelompok ini yang selama ini kita sudah bentuk, dan kali ini saya sangat berbangga bahwa ada Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten sudah hadir bersama kita dan ingin melihat ini langsung, berdialog dengan Bapak Mama. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya. Ya, ini sebuah penghargaan yang luar biasa dan sebuah kepedulian, perhatian terhadap kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kita di sini mendorong juga dari pihak pemerintah desa, mungkin dari camat, untuk bagaimana program-program PKK itu ini mereka-mereka yang sudah kami siapkan ini kita bisa pakai, kita bisa manfaatkan
membuat kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif sehingga benar-benar mereka-mereka ini bisa menjadi orang-orang yang bisa menularkan hal-hal positif kepada tetangga. Memang di Kabupaten Melaka kami baru berada di 6 desa. Dan terbanyak kelompok yang kami bentuk ada di Desa Kamanasa. Selain itu ada di Desa Lakekon dengan Lakekon Utara. Kita ada bentuk kelompok pengasuhan positif dan juga kelompok pengasuhan responsif. Dan kami rencanakan lagi mungkin dalam bulan depan kami akan membentuk lagi kelompok di sini, Pak Camat. Itu terkait dengan kelompok pengasuhan responsif. Kita mungkin ada sekitar 2 kelompok atau 3 kelompok kita bentuk lagi di sini, ya, sehingga benar-benar bahwa dari usia 0 sampai 5 tahun orang tuanya kita sudah bekali, kemudian 6 sampai 14 tahun juga kita lihat dan juga orang mudanya. Kemudian juga di bidang pendidikan. Jadi ada banyak wadah yang kami coba masuk di Desa Kamanasa, dan kita sebetulnya ada satu tujuan besar kita bahwa bagaimana Desa Kamanasa ini kita wujudkan sebagai desa model ramah anak. Itu tujuan besar kita ke depan harus seperti itu. Ya. Pada awalnya kami hanya melihat itu biasa-biasa, tetapi saya luar biasa. Ibu saya Pak Desa menyambut kami dengan cukup bagus. Kami juga berani bahwa ya program kita akan sukses. Dan terbukti hari ini kehadiran Ibu Bupati Pak Camat itu sangat luar biasa bagi saya. Iya. Satu hal yang saya juga banggakan kepada fasilitator Ibu Bupati, bahwa ternyata mereka itu kami berdayakan dari nol. Saya mengatakan dari nol ketika tahun berapa ya saya dapat Ibu Rosa, antara 2016 saya bawa dia ke Jakarta. Ternyata dia juga ke sana sedikit dia kesulitan, tetapi saya paksakan. Dan saya paksakan untuk saya bawa dia ke TTU, di Belo dia melakukan sosialisasi. Ya, keterampilan berbicaranya cukup bagus. Ketika dia juga ikut lomba, dia mendapat juara 1 untuk tingkat nasional Sailfan. Luar biasa. Ya. Sehingga tadi ketika memfasilitasi kegiatan ini saya tidak ragu, kami tidak perlu hadir, tetapi bahwa sebuah pemberdayaan yang kami lakukan itu cukup positif dan ternyata mereka bisa. Jadi Ibu Ketua bisa manfaatkanlah mereka untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mereka bisa dipakai untuk bisa di desa-desa untuk kita bentuk lagi, kita terbuka. Ya, dan modul yang kami serahkan Bu mungkin bisa kita gunakan untuk semua kelompok kalau ketika kita bentuk lagi. Ya, kami dari yayasan bersedia untuk melatih kalau ketika ada fasilitator yang kita ingin latih. Jadi kami punya tenaga-tenaga pelatih yang ada di yayasan, kemudian juga di desa ada untuk bagaimana kita melatih mereka tentang pembenahan modul ini sendiri, dan mereka bisa lakukan di desa-desa yang mungkin belum kita sentuh. Sehingga kalau ketika tim penggerak PKK di kecamatan, kabupaten dan juga di desa itu ternyata mau punya niat untuk bisa membentuk kelompok ini, maka kita siap untuk bisa memfasilitasi pembentukannya, bahkan mungkin sampai dengan pelatihan terkait dengan para fasilitatornya, sehingga mereka bisa memfasilitasi kelompok-kelompok pengasuh di desa. Ya. Jadi ini mungkin sedikit gambaran dari kami bahwa kami terus terang cukup berbangga bahwa kehadiran Ibu Ketua dan Pak Camat pada kesempatan ini luar biasa bagi kami, dan ini menjadi kekuatan kami untuk bagaimana kita bisa membuka kerjasama kita ke depan untuk desa-desa yang lain, terutama mungkin tadi penggunaan modul itu luar biasa karena modul ini sudah dikaji dan dia masuk juga di tingkat nasional, karena teman-teman Sailfan juga sudah merancang ini, sudah menjawab isu-isu terkait dengan terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di P2 kami. Ya, ini program ini sebetulnya modul itu sudah dikaji dan sudah didiskusikan juga dengan kementerian dan bisa dipakai di tingkat kecamatan untuk semua kelompok-kelompok pengasuhan. Ya, jadi harapan kami bahwa ke depan diharapkan untuk kita bisa mendukung ini, dan monitoring seperti ini mungkin terus kita tingkatkan sehingga benar-benar kita memastikan kegiatannya berjalan dan bagaimana kualitasnya. Nanti mungkin sebentar mereka akan sedikit sharing atau seperti apa, ada testimoni, apakah ada dampak tidak, ada perubahan tidak. Kalau ketika kita hanya datang duduk-duduk dan ternyata tidak bermanfaat, lebih bagus kita masak di sana. Tetapi saya melihat bahwa ternyata hasil ada perubahan yang kecil,
mungkin dari sekian ini hanya berapa persen, tetapi bagi kami itu luar biasa bahwa ternyata mereka memahami tentang modulnya atau materinya dan mereka mempraktekkan di rumah. Contoh saja, mengucapkan kata maaf itu sulit. Tetapi kalau ketika seorang ibu dia melakukan kesalahan terhadap anaknya, dia berani mengatakan maaf ya nak, itu luar biasa. Tetapi kalau ketiga tidak seperti ini, mungkin itu tidak, ya. Jadi mereka akan nanti bisa bersering, ada dialog. Saya berharap mama-mama sebentar bisa berdialog dengan Ibu Bupati, Pak Camat, Pak Desa sudah ada di sini, sehingga mungkin dalam pelaksanaan ada tantangan, ada kendala, silahkan kita bisa ini supaya kita bisa mencarikan solusi yang terbaik sehingga ke depan kegiatan-kegiatan kita ini bisa berlanjut dan diharapkan untuk bisa diakui, ya mungkin masuk dalam program pemerintah di kabupaten. Itu luar biasa karena ini sebetulnya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung. Ada dinas-dinas tertentu terkait dengan ini adalah mungkin P2KB, mungkin di PKK sendiri, sehingga apa yang bisa kita harapkan dari kelompok ini bisa punya nilai jual yang lebih baik untuk ke depan anak-anak kita. Ya. Bapak Desa Kamanasa bersama staf, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kamanasa atau yang mewakili beliau, yang saya hormati pula Ketua Yayasan Karunia Pengembangan Anak Kabupaten Belu, TPU dan Melaka atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Pimpinan Proyek Yayasan Karunia Pengembangan Anak di Desa Kamanasa, yang saya banggakan fasilitator dari tim pengasuhan positif untuk warga Desa Kamanasa, baik dari dusun Fatisin, dusun Mobesi, dan dusun di Desa Kamanasa yang saya banggakan. Dan yang lebih istimewa, anggota proyek pengasuhan positif Desa Kamanasa yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sore ini meskipun suasana mendung tetapi hati masih riang untuk mengikuti bersama-sama pertemuan kita pada sore hari ini. Saya senang karena saya boleh hadir di sini untuk memberikan sedikit pencerahan sekaligus mendengarkan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh yayasan melalui fasilitator-fasilitatornya yang luar biasa ini. Kita patut bersyukur karena ini Child Fund bersama YKPA boleh memberikan kepada kita suatu program yang luar biasa. Saya sangat bersyukur karena ini sebenarnya bagian juga daripada program PKK, yaitu menyangkut pola asuh anak. Ya, ini matching, klik. Terjawab apa yang kami cita-citakan, meskipun ini jangkauan desanya masih 6 desa dari 127 desa di Kabupaten Malaka. Ini luar biasa. Ini mulai dengan bibitnya dulu, bagus. Nanti bisa ditularkan kepada desa-desa yang lain. Mudah-mudahan YKPA tetap bersama kita untuk tahun-tahun ke depan sehingga pengembangan program ini bisa mencakup kalau boleh 127 desa seluruhnya. Karena ini suatu yang luar biasa, sangat positif. Jadi hari Jumat 2 minggu yang lalu kita sempat bertemu di Aula Susteran. Saya sudah sampaikan tentang pola asuh. Memang rata-rata kita di NTT ini ngomong biasa saja seperti orang marah. Apalagi marah beneran, iya kan? Apalagi mama lagi sibuk, anak datang, pelese lagi, minta makan, minta uang jajan, minta ini, dan mama sementara berantem dengan bapak. Nah ini perkara besar, ya kan? Lampiasannya kan seperti yang tadi kelompok tadi. Lampiasannya pasti ke anak, kasihan anaknya, ya kan? Nah ini saya rasa ini suatu program yang sangat bagus. Jadi Bapak Camat, Bapak Desa ini kita bersyukur. Dan ini proyeknya ada di kecamatan dan Desa Kamanasa. Kita harus sama-sama dukung. Dari pemerintah saya yakin Bapak Bupati akan senang sekali
kalau beliau bisa hadir juga bersama kelompok-kelompok ini suatu ketika kalau beliau ada sempat. Karena ini sesuatu yang luar biasa kali. Menyangkut pendidikan anak usia dini. Ya, pendidikan anak usia dini. Jadi ini sangat bagus, sangat positif ya. Dan dimulai bukan dari anaknya tetapi dari orang tuanya. Ya. Saya rasa ibu-ibu yang ada di sini semua punya bayi dan balita. Pastinya. Ya. Jadi kita bilang apa usia emas itu usia yang paling mendapat perhatian karena disitulah otak mereka ini masih banyak tempatnya untuk mengisi hal-hal yang positif. Karena itu kasih cepokin dari hal-hal positif sebanyak-banyaknya. Dari itu dia akan ingat umur hidupnya. Bukan sampai dia SMA, bukan sampai dia perguruan tinggi. Seumur hidupnya dia akan ingat itu. Ya. Jadi kalau dulu mamanya suka cubit, dia akan ingat terus. Dan itu nanti anaknya dia akan cubit juga. Karena itu yang dia dapat pola asuhnya. Ya. Kalau dia lihat mama pukul bapak karena ada, bapak pukul mama karena ada satu hal kecil, dia anak laki-laki, nanti dia juga akan pukul istrinya karena itu yang dia lihat contohnya. Ya, kalau dia lihat bapak minum kopi tiap hari, kemudian pulang mabok dan dia marah-marah pukul anak, kalau dia seperti itu jangan salahkan anaknya, ya. Tapi itu adalah kesalahan daripada orang tua. Pola asuh yang salah ketika kecil, usia emasnya. Jadi ini saya sebagai pribadi dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Melaka, ini saya sangat salut, saya hargai, dan saya bangga karena di satu desa di Kecamatan Melaka Tengah di Kabupaten Melaka sudah mulai dengan suatu pendidikan pola asuh kepada anak, mulai dari pola asuh untuk pendidikan mental spiritual sampai dengan pola asuh untuk gizi dan keamanan. Nah ini penting, perlindungan dan keamanan. Ya kemarin ada kejadian anak kecil usia sekolah masuk ke got aliran irigasi, kemudian karena airnya lagi deras-derasnya kemudian meninggal. Nah ini karena kurang perhatian daripada orang tua, bukan anak yang salah. Ya, anak tidak tahu bahaya. Ya, karena itu dia coba-coba, oh mandi di got enak. Apalagi airnya deras, ya kan, panas-panas udaranya. Ternyata itu ada bahaya. Nah disitulah tadi perlindungan kepada anak sangat diperlukan. Jadi bukan hanya perlindungan terhadap bahaya banjir, tidak. Hari-hari yang di rumah kecil, pisau ditaruh pada tempatnya, ya, obat-obat yang berbahaya atau obat-obat yang kita minum untuk penyakit dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Coba baca kemasan obatnya, dijauhkan dari jangkauan anak. Jadi kalau anaknya umur 5 tahun, mama taruhnya di atas meja makan, bisa gampang dia ambil, ya kan? Jadi itu harus diamankan. Ini pola asuh, tahu kecil tapi ini menjadi pola asuh yang harus diperhatikan. Ya, jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Yayasan Karunia Perlindungan Anak bersama seluruh anggota dan fasilitator yang sudah terbentuk di seluruh desa, 6 desa di Kecamatan Melaka Tengah dan Kobalima di Kabupaten Melaka. Kita apresiasi, kita banggakan, mudah-mudahan nanti ke depan program-program ini bisa menular ke desa-desa yang lain sehingga harap 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan seluruh desa di Kabupaten Melaka sudah bisa terjangkau dengan program ini. Dan ini saya harapkan juga bantuan atau keterlibatan dari ibu-ibu PKK, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa untuk mendukung program ini. Ya, Bapak Camat, Bapak Desa, saya minta tolong supaya tolong dukung program ini. Ya. Paling tidak memberikan mereka sedikit fasilitas, misalnya ruang aula di desa atau aula di sekolah silakan dipakai untuk pertemuan-pertemuan seperti ini supaya angin hujan mereka tidak susah, ya kan? Itu namanya mendukung kegiatan ini secara positif. Ya, jadi nanti sebentar kita akan saksikan sedikit demonstrasi tentang pembuatan puding lumut marungga
Nah ini kebetulan ibu kakak kami ketua Pokja 3, beliau masih membuat puding dan saya sudah coba, rasanya enak. Ya, jadi sedikit ditularkan karena ini bahannya sangat murah, ya kan? Daripada onsen manis, kalau es krim 5, onsen 5, rasa ciki ya, baru. Nah ini kan sekarang kenar poros, isi nanas, mesti lain nomor rasa. Nah daripada itu ya Bek, 5.000 itu kita tambah lagi 5.000, beli sedikit susu dan agak-agak pulang bikin puding. Puding itu enak dan bergizi. Jadi anak-anak bisa makan puding, tidak harus makan cuki. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa berguna untuk yang memang ibu masih punya anak bayi balita, menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anaknya. Ya, jadi untuk makanan bergizi nanti setelah ini saya ambil salah lain, tapi nanti ibu-ibu Pokja akan tinggal di sini bersama-sama untuk berdiskusi silakan dengan mereka tentang kekerasan dan perbuatan kekerasan anak. Jadi ada kepala kita ya, beliau juga beberapa pendidikan pensiunan guru dan begitu ya. Kemudian ada Mama Luki Dorotea, beliau juga ini ketua Pokja 4, sangat